Jadi kamu menginginkan Switch, tetapi versi mana yang harus kamu beli? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan dalam versus kali ini, kita akan menilai model yang manakah yang harus kamu beli dari konsol populer milik Nintendo ini. Nintendo Switch Standard atau versi terbarunya Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch is my way to play. Ronde pertama, ukuran. Dibandingkan dengan raksasa milik Sony dan Microsoft, PlayStation 4 dan Xbox One, Switch merupakan konsol yang cukup kecil. Berkat ukurannya yang menyerupai tablet, penggunanya bisa membawanya ketika keluar dan tidak perlu khawatir tentang mengangkat sebuah box yang besar. Saat menggunakan mode handheld, Switch sedikit lebih berat dibandingkan konsol handheld terdahulunya dari Nintendo. Tetapi, itu adalah sesuatu yang sudah bisa diduga mengingat seberapa besar kekuatan dalam sistem tersebut. Sayangnya, ukuran dari Switch cukup besar dan tidak bisa masuk ke dalam kantong, yang artinya kamu harus membawa sebuah case ketika kamu ingin bermain on the go. Switch Lite lebih kecil dari model standarnya, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Ukurannya yang cukup besar untuk menampung visual 720 pixel dan sesuai dengan namanya, Switch Lite lebih ringan dibandingkan dengan Switch standar. Konsolnya masih terasa nyaman di tanganmu tanpa berat dari pendahulunya. Selain itu, Lite juga cukup kecil untuk bisa masuk ke dalam kantong berukuran normal. Dengan begitu, Switch Lite berhasil mencapai apa yang disebutkan dalam namanya. Konsolnya lebih ringan dibandingkan Switch standar dan sebagai bonus bisa masuk ke dalam kantong celana kita. Hal itu membuatnya memenangkan ronde ini. Pemenangnya Nintendo Switch Lite. This version of Nintendo Switch is dedicated to handheld play. And as such, it's compact, lightweight, and easy to take with you on the go. Ronde kedua, visual. Kita semua ingin game yang kita mainkan terlihat sebagus mungkin. Dan meski tidak mensupport resolusi 4K, Switch berhasil membuat gamenya hidup dengan dua cara yang berbeda. Ketika dalam mode handheld, konsol ini bisa mensupport resolusi sampai 720 pixel. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan konsol-konsol handheld milik Nintendo yang terdahulu. Namun, gamenya akan lebih hidup ketika Switch ditempatkan di docknya. Dalam resolusi 1080 pixel yang megah, dunia yang indah dari Nintendo dihidupkan dengan mendetail. Tetapi, kalau kamu tidak begitu peduli dengan peningkatan dalam hal visual dan masih menginginkan Switch, mungkin kamu harus mempertimbangkan versi Lite-nya. Resolusi tertinggi yang bisa ditampilkan oleh Nintendo Switch Lite adalah 720 pixel, dan sistemnya tidak mensupport mode TV seperti pada model standarnya. Meskipun gamenya terlihat cukup bagus dalam mode handheld, ada beberapa judul game yang akan lebih baik jika kamu memainkannya di layar yang lebih besar. Jadi, kehilangan dalam kualitas grafis sedikit sulit untuk dibenarkan. Oh, we're done. Tidak bisa dipungkiri, model Switch standar memenangkan ronde ini. Mode TV dan handheldnya memungkinkan kita untuk memainkan game sesuai dengan keinginan kita. Jadi, jika kamu ingin memainkan Luigi Mansion 3 di TV besar di ruang santaimu atau memainkannya di jam istirahat siang, kamu memiliki pilihan itu. Dengan Lite, kamu hanya memiliki mode handheld. Pemenangnya, Nintendo Switch. Ronde ketiga, harga. Harga konsol bisa cukup mahal, dan tidak terkecuali untuk Switch. Model standarnya dibanderol dengan harga $300 Amerika, atau sekitar 4-5 jutaan dalam rupiah. Harga ini setara dengan kompetitornya PlayStation 4 dan Xbox One. Namun, jika kamu mempertimbangkan fakta bahwa Switch bisa menjadi home console maupun handheld, hal ini bisa memberikan keuntungan tersendiri. Tetapi kalau kamu sedang mencari sesuatu yang lebih ringan di kantong, maka Switch Lite mungkin yang kamu cari. Sayangnya, harga itu pasti datang dengan beberapa pengorbanan. Harga $200 Amerika atau sekitar 2-3 jutaan dalam rupiah tentu lebih bersahabat. Namun sebenarnya, kamu tidak benar-benar diuntungkan. Versi Lite tidak memiliki Joy-Con yang bisa dilepas. Sebaliknya, itu sudah terpasang di konsol secara permanen. Jadi lebih tepatnya, kamu hanya mendapatkan satu controller. Jika kamu ingin membeli beberapa game untuk dimainkan bersama temanmu, kamu harus mencari 2 pack Joy-Con juga. Dan jika begitu, kamu akan mengeluarkan uang yang hampir sama dengan Switch standar. In fact, the control inputs are different from the Joy-Con controllers included with the flagship Nintendo Switch system. And so, the IR motion camera and HD rumble features have been removed. Mungkin akan lebih baik untuk mengeluarkan beberapa ratus dolar tambahan dan mendapatkan 2 Joy-Con yang bisa dilepas.
Ya, itu akan lebih mahal. Tetapi, itu tidak akan membuatmu canggung jika ada yang mengajakmu bermain Smash Bros. Pemenangnya, Nintendo Switch. Ronde keempat, daya tahan baterai. Di masa di mana portabilitas adalah raja, daya tahan baterai merupakan hal yang sangat penting. Tidak ada yang lebih menyebalkan daripada memainkan suatu game selama 1 atau 2 jam dan disapa dengan notifikasi low battery. Awalnya, Switch standar tidak memiliki daya tahan baterai yang dahsyat, bertahan antara 2,5 sampai 6,5 jam. Untungnya, Nintendo mengeluarkan versi baru dari model standarnya antara bulan Juli dan Agustus 2019 yang memamerkan daya tahan baterai yang lebih lama, meningkatkan daya tahannya antara 4,5 sampai 9 jam penuh. Itu adalah waktu yang cukup untuk bermain sepanjang siang. Sekali lagi, ketika memikirkan untuk membeli Lite, pasti kita akan mempertimbangkan daya tahan baterai. Jika kamu tidak berencana untuk menghabiskan waktu siangmu untuk memainkan game yang berat, mungkin kamu tidak akan memperdulikan daya tahan baterai milik Lite. Bisa bertahan selama 3-7 jam. Lite memiliki jangka waktu yang lebih kecil dibandingkan Switch standar, tetapi sedikit lebih baik daripada model originalnya. Dengan begitu, Lite akan cocok untuk kamu yang tidak menghabiskan berjam-jam untuk memainkan sesuatu seperti Fire Emblem Three Houses. Ini mungkin akan cocok untuk menghabiskan waktu di perjalanan yang panjang, atau jika kamu hanya ingin melewati 1 atau 2 jam dengan cepat. Ya, sekali lagi untuk daya tahan baterai akan menjadi pilihan pribadi. Tetapi untuk kami, Switch standar memenangkan ronde ini juga. Konsolnya bertahan lebih lama daripada Lite, membuatnya sempurna untuk sesi bermain yang singkat ataupun lama. Sebenarnya, kamu bisa mengatakan hal yang sama untuk Lite. Tetapi, siapa yang tidak menginginkan waktu bermain yang lebih lama, bukan? Pemenangnya, Nintendo Switch. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Ronde kelima, portabilitas. Bayangkan ini, kamu memainkan Switch sendirian dan ada orang yang datang dan bertanya jika dia bisa bermain satu ronde Mario Kart atau Smash Bros denganmu. Berkat Joy-Con yang bisa dilepas, kamu hanya perlu memberikan satu Joy-Con kepadanya dan kamu bisa menikmati beberapa game yang seru sebelum mereka pergi. Ini adalah salah satu selling point terbesar dari Switch dan mungkin adalah alasan utama mengapa banyak orang yang membelinya. Dua controller yang berfungsi ganda seperti sebuah controller, seakan itu belum cukup, Switch standar juga memberikan kickstand, jadi kamu bisa menaruh konsolnya di atas meja tanpa perlu menyandarkannya dimanapun. Bukankah itu keren? Dan disinilah dimana Lite gagal mengesankan kita. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Joy-Con pada Lite sudah tertanam di konsolnya, membuatnya sangat sulit untuk bermain dengan orang lain jika kamu tidak siap. Selain itu, built-in Joy-Con membuat beberapa game seperti Super Mario Party tidak bisa dimainkan. Meskipun kamu masih bisa menyambungkan Joy-Con reguler ke konsol Lite, kamu tidak memiliki kickstand, yang artinya kamu harus memainkan Lite di permukaan datar atau harus menyandarkannya pada sesuatu. Dengan kata lain, itu membuatnya menjadi merepotkan. To see if a game supports handheld mode, check the back of the software packaging. Right here. Oh, kamu juga tidak bisa menggunakan charging dock untuk Lite, karena Lite tidak mensupport mode TV. Sayangnya, Switch Lite menghilangkan apa yang membuat konsol ini wajib dimiliki. Lite mungkin pas buat orang-orang yang memiliki anggaran terbatas, tetapi gagal untuk memberikan pengalaman yang sama seperti Switch standar. Pemenangnya, Nintendo Switch. For every kind of gamer, the idea is the same. To find your favorite people and play your favorite games. Masih berpikir untuk membeli Switch Lite? Atau apakah kami berhasil membuatmu berpindah ke Switch standar? Beritahu di kolom komentar model yang manakah yang akan kamu beli. Dan jangan lupa subscribe untuk video versus lainnya.